Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini, Pak, saya akan mempresentasikan untuk tugas minggu lalu, minggu ke-6 atau kelima ya? Kelima, itu tentang qualitative regression model. Jadi di sini saya akan mengambil dari data baru dibanding sebagai data yang basicnya, di mana sedikit berbeda dari data sebelumnya. Saya menggunakan data pertumbuhan ekonomi di sini. Jadi pertumbuhan ekonomi dengan faktor-faktornya berdasarkan inflasi, ekspor, dan impor. Pada pendahuluannya sebenarnya kita tahu kalau Indonesia itu masih merupakan negara berkembang yang mana sedang ada perencanaan menuju ke negara maju, di mana dengan targetannya itu sendiri salah satu untuk menjadi negara maju itu adalah pertumbuhan ekonomi yang baik sebagai indikator keberhasilan pembangunannya. Nah, pertumbuhan ekonomi itu mencerminkan salah satunya adalah peningkatan produksi barang dan jasa atau lebih sering disebut PBD. Nah, lalu kenapa mengangkat topik ini sendiri? Sebenarnya kan karena Presiden Indonesia yang saat ini optimis kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu akan mencapai 8% di tahun 2025. Nah, jadi saya penasaran apakah faktor-faktor yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi itu. Nah, tapi di sini saya hanya mengambil dari basicnya, yaitu adalah inflasi, ekspor, dan impor, di mana ketiga hal ini adalah masalah yang paling faktor yang paling berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Nah, adapun tujuan dari tugas ini adalah memahami analisa model regresi pada data kualitatif dan juga memilih model yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi kategorik. Jadi pada analisa ini nanti pertumbuhan ekonominya itu akan diubah menjadi kategorik, di mana kategoriknya itu adalah naik dan juga turun. Untuk naik adalah lebih besar daripada 0 dan turun akan kurang daripada 0. Nah, menganalisa data ekonomi dan juga salah satunya adalah menganalisa data ekonomi dengan model yang tepat, lalu memahami fungsi dan tujuan akhir dari analisa model kategori. Nah, di sini metodologi yang saya gunakan adalah menggunakan regresi logistik atau logit regression. Nah, datanya dari mana? Data yang saya gunakan adalah dari World Bank. Nah, di mana variabel yang akan dipakai yaitu Y sebagai pertumbuhan ekonomi, XI sebagai inflasi, ekspor, dan impor. Nah, di metodologinya sendiri sebenarnya ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi seperti multikolinearitas, lalu atau korelasi, dan juga uji autokorelasi, uji linearitas logik, dan juga untuk probabilitas prediksi dan Cook distance. Nggak masuk ini satu gambarnya. Di sini pada uji multikolinearitas sendiri sebenarnya ini pas saat diuji itu hasilnya ekspor dan impor itu memiliki korelasi yaitu sebesar 0,94. Ini terbilang gede, besar, sehingga solusi yang akan dibuat adalah membuat variabel baru, di mana variabel baru ini adalah net rate, di mana itu adalah ekspor dikurangi dengan impor, sehingga diperoleh kalau misalnya variabelnya antara ekspor dan impor dengan inflasi itu akan net rate dengan inflasi itu akan sebesar min 0,6, di mana ini artinya korelasinya akan terbalik dengan besar korelasi yang sedikit. Lalu untuk autokorelasinya sendiri pada Durbin Watson itu menghasilkan nilai 1,51. Artinya tidak terdapat autokorelasi di sini. Dan untuk menguji linearitas terhadap logitnya sendiri atau terhadap lognya sendiri, apakah dia sempurna atau tidak, itu menggunakan Box-Tidwell, di mana ini menunjukkan bahwasanya logitnya itu independen atau secara linear itu dapat
memprediksikan ya dapat menggambarkan kalau misalnya logit itu adalah ke dalam variabel aslinya. Selanjutnya pada distribusi probabilitas prediksi dan Cook distance bisa dilihat kalau misalnya pada Cook distance itu terdapat data observasi yang sangat ekstrim terdeteksi di mana itu ada di data ke-9. Lalu untuk model probabilitasnya itu menghasilkan bentuk yang bervariasi. Jadi lebih tidak dalam bentuk yang umumnya ke atas satu itu. Gelombang. Nah, lalu sehingga pada modelnya sendiri itu kan di atas tadi sudah dilihat kalau misalnya terdapat koefisien dan juga R square-nya itu dinilai 1 dan LLR itu p-value-nya ada di 0,668. Nah, sehingga pada model regresi logiknya dapat bahwasanya log dalam kurung P per 1 min P itu akan sama dengan min 12.090 ditambah 7609,4281 dikali inflasi dikurang dengan 3232,1829 dikali dengan net rate-nya, lalu itu akan dikali sama dikurang dengan 2697,8229 yang dikalikan dengan inflasi dan dikalikan dengan log dari inflasi itu sendiri. Dan ditambah dengan 1498,9418 dikalikan dengan net rate dan dikalikan dengan log dari net rate-nya itu sendiri. Di bawah adalah merupakan itu model dari programnya. Nah, ya, untuk itunya sekian Pak. Terima kasih. Tadi R square-nya 100% belum? Iya 1 Pak. Iya tuh. Iya. Karena mungkin variabelnya sedikit Pak. Sesuai 2 R square-nya 1. Iya. Terus asumsinya nggak ada yang bilang nggak? Asumsinya tidak ada Pak. Asumsinya apa aja? Asumsinya itu adalah multikolinearitasnya tidak ada. Nah, di sini kan ada tadinya ada yang dilanggar di multikolinearitas, di mana ekspor sama impor itu memiliki relasi yang besar. Jadi solusinya itu dibuat variabel baru yaitu variabel net rate. Nah, di sini harusnya ada di bawahnya itu multikolinearitasnya itu 0,06 min 0,06 setelah diperbarui. Mungkin saya ganti aja ke papernya Pak. Ini kayaknya kacau lagi gambarnya. Nah, karena itu tinggi apa terus kira-kira asumsi memang aman nggak maksud saya jadi nggak ada. Ya, nah Pak. Jadi pada matriks korelasinya sendiri untuk net rate dan inflasi itu jadi aman dia. Tapi variabelnya jadi berubah jadi cuma ada 2 variabel faktor. Jadi untuk kesimpulannya kurang lebih asumsi-asumsi dari logit sudah terpenuhi. Jadi model yang didapat itu adalah yang seperti tadi Pak. Dengan P itu sebagai peluang naik dan 1 min P itu peluang turun. Dengan pengujian model dapat dilakukan dengan bantuan komputasi sehingga bisa dilihat di gambar itu. Saya perbesar. Coba dipakai untuk melakukan prediksi. Nah, jadi misalnya ini datanya tahun berapa? Dari tahun 2000 tahunan Pak. Tahunan. Berapa tahun? Dari tahun 2012 sampai tahun 2023. Oke, berarti kan bisa untuk prediksi 2024, mungkin prediksi 2025 kan target kan 8%. Coba 24 kemarin zaman Pak Jokowi berapa ya? Inflasinya ya Pak. Ini inflasinya apa pertumbuhannya yang Anda lihat? Saya cari itu pertumbuhannya, tapi faktornya cuma inflasi sama net rate doang. Ininya jadi mau memprediksi peluang. Nah, berarti untuk responnya apa responnya? Responnya itu
Y-nya itu. Y-nya itu, Pak, pertumbuhan. Daya pertumbuhan kuantitatif apa ini? Kualitatif. Jadi udah saya kelompokkan, misalnya dia 0 sampai ke 1 itu yang naik, kalau di bawah 0 itu artinya turun, Pak. Enggak, berarti apa? Kurang, kalau negatif itu turun. Kalau dia positif, dia naik artinya pertumbuhan ekonominya. Di sini kan di dalam datanya sendiri itu kan pakai persentase, Pak. Coba Y-nya mana? Data pertumbuhannya mana? Coba saya melihat data pertumbuhannya. Oke, saya buka dulu, Pak. Share-nya yang entire screen aja biar apa? Saya lupa naruh datanya di mana. Nah, makanya dibikin harap-harapnya. Pokoknya setiap apapun harap, berarti nggak ada resiko kita harus cari. Iya sih. Nah, pokoknya setiap dapat sesuatu saya langsung bikin harapnya. Betul. Untuk memudahkan kalau nyari sesuatu. Data rumah, ekonometri, ruang perangkat. Aduh. Buka dari title-nya ke atas, drive, you see data ekonomi. Klik kanan, klik CTRL, klik kiri. Oke. Nah, malah download. Ya sudah. Mana ya share screen-nya? Something else. Entire screen. Oke. Ini datanya, Pak. Jadi dari 2002 ternyata, Pak, bukan 2012. 2002 sampai 2002. PDB inflasi PDB. Terus tadi yang ini ekspor sama impor. Nah, ini kan punya sebagai X-nya mana sebagai X-nya? X-nya inflasi, ekspor sama impor, Pak. Terus yang Y-nya itu PDB sebagai faktor pertumbuhannya. Oh, padahal yang negatif cuma satu gitu. Iya, Pak. Makanya jadi enggak. Tapi saya lihat ada yang enggak. Ini waktu Anda membuat dikotomisnya harusnya bukan itu, tapi kurang dari 5%. Misalkan kita kan ingin lihat wajarnya pertumbuhan kan sekitar di 5 berapa 6 lah misalnya. Anda bikin itu. Kalau langsung cuma kurang dari 0 ya tadi. Iya kan? Iya, kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 cuma ada 1 kan hampir semua. Satu semua, jadi ini. Berarti harusnya kurang dari 5 ya? Coding. Karena misalkan sekarang kan kita pertumbuhan ini kan 6%. Yang kayak suku bunga lah misalnya apa, kita dananya di, nah misalnya kita pakai 5 aja, apa kurang dari 5 sama lebih dari 5 gitu. Kalau kurang dari 0 cuma ada 1 masalahnya. Bisa nggak ngubah di itu, di codingnya cuma ngubah pas bikin Y-nya atau apa? Insya Allah bisa, Pak. Di sini kan mana yang waktu bikin coding Y-nya? Ini nih. DF itu kategori nah diganti itu 5 itu. Yang ini lebih besar dari 5. 5 atau 0,5 tadi datanya gimana? Datanya benar pakai 5 ya satuannya ya? Iya 5, Pak, persenan soalnya. Persen ya, berarti udah 5 aja udah gitu. DF kategori PBB biner, kategori PP di sini apply lambda X sama dengan 1 jika X-nya naik, else untuk 0 dan selainnya ya aman. Yang ini yang terbarukan, bukannya yang salah. Oke. Ya. PDB 5 maksudnya itu ya sudah apa? Ya mungkin dikatakan pembelian barang jasa biasa gitu. Itu kalau misalnya kalau mau dibikin 3 kan ada sangat tinggi sama bisa sama
Jadi dibikin 3 variasi biasa gitu ya. sampai orang rendah atau tinggi gitu aja malah. Yang satu itu tinggi, iya kan? Kalau lebih dari 5 kan iya kan? Rendah. Rendah kalau kurang dari 5. Oh iya, salah. Jadi tinggi itu Ini rendah, satunya tinggi ya Pak? Tinggi, ya. Nah yang ini juga nanti dari 1 jika itu tinggi. Cuma langsung dari itunya bisa, nggak usah dibikin coding ini dulu nggak Pak? Tapi ya oke lah. Nah sekarang coba dirunning. Kan cukup banyak. Kok ke cancel ini? Oke. Ini cukup berubah dengan Darwin Watson-nya 1,966 aman untuk plot residualnya saat itu, dan logitnya jadi salah, yang bukan yang ini Pak. Programnya bukan yang ini, tapi untuk asumsinya nggak ada yang dilanggar sih Pak. Asumsinya tetap sama. Ya itu maksud R-nya tetap sama 1 Pak. R square. Makanya ini yang sama. Bentar Pak, ini saya salah masukin itunya. Itu khawatir malah 1 maksudnya coding 1 tadi saya curiganya. Karena kalau R square mestinya nggak langsung 1 ya Pak. Singular matrix error lagi karena berubah ya. Singular matrix ya nggak? Summary-nya nggak ada kan sih? Logit summary. Matrix korelasi. Logit summary. Kategori PDB. Udah. Hanya tambahin codingnya. Tambahin code. Terus terakhir. Oke. Ada yang berubah jadi kayaknya ada yang error Pak. Iya makanya nanti kita nggak apa-apa. Okay. Tapi di sambil ditelusur kalau sama 1 nih saya ke ini kalau misalnya coba X-nya 1 masih 1 tambah X-nya tambah tadi misalnya kan pertama inflasi dengan itu dulu. Yeah. Nah coba kayak codingnya ada yang bermasalah gitu kalau lihat. Soalnya tadinya kan ada 3 variabel kan Pak, jadi diubah jadi 2 tadi kayaknya. Kan bisa dimulai dari 1 variabel dulu prediktor, nanti 2 prediktor, 3 lagi itu dia ada pergerakan R-square-nya itu nanti Jadi itu ya Pak ditambahkan. Jadi
karena dibuatnya tetap ya, kalau misalnya saya ingin lihat, oh itu rendah, kalau tinggi di atas 5 lah, di bawah 5 itu rendah. Kalaupun nanti sebenarnya cari kriteria secara teori ekonomi bahwa pertumbuhan kurang dari 5 itu rendah apa sudah tinggi misalnya. Karena saatnya kualitatif jadi multinomial, jadi lebih dari satu bisa nanti rendah, sedang, tinggi. Kalau pertemuan mungkin dia antara 5 sampai 7 itu sedang, 7 ke atas itu tinggi. Atau kita negara maju, pertumbuhannya maju, negara apa berkembang, apa istilahnya, terus negara masih yang udah gitu. Nah, bisa coba cari istilah di ekonometrinya. Jadi pada tadi bilang tiba-tiba kurang dari 0 sama lebih dari 0 kan nggak ada maknanya itu. Iya, iya. Yang satu berarti tidak tumbuh dan tumbuh itu. Bahkan kasihan itu masa mau melihat sampai kan sama aja mau bangkrut kalau negara pertumbuhannya minus kan makin tuh. Grup tikar, Pak. Nah, ya. Oke. Itu kan kita pas COVID aja ngalami negatif kan. Iya. Ya kira-kira sekarang kita akan mulai masuk ke Data panel. yang panel. Jadi Saya stop ya saya. Ini biar saya ganti yang on mic aja. Sudah ya oke. Sekarang saya share screen. Oh, ini jadi nanti jadi karena ada apa nanti kita akan lihat kenapa sih kenapa saya harus menggunakan data panel, terus nanti ada contohnya, terus jadi kita akan biasanya Oras regression, ada full Oras regression, terus nanti ada model yang fake effect, nanti setelah fake effect nanti ada random effect, terus untuk sifat-sifat estimatornya nanti di ini terus juga antara bagaimana perbedaan antara fix dan yang random. Ya terus ini nanti kita akan, nah, nanti untuk contoh datanya mungkin bisa pakai begini dulu, baru terus ganti ini. Kalau untuk codingnya kan ada udah pakai Python ya sudah ya? Sudah, Pak. Sudah pakai Python. Ya. Kalau saya ada buku satu lagi yang memang tapi ya sebenarnya nggak masalah juga, itu ada buku ekonomi pakai R itu. Kita 16 ini. Ya, 16 ya kita yang di. Iya. Nanti mungkin dicoba pakai data sini dulu untuk ngecek jadi programnya jalan enggak, malah kalau saya pilih datanya yang di buku kan sudah ada outputnya kan ini, jadi logistik yang dari buku ini kan ada, nah milih pakai di sini dulu supaya tadi ada kita dapat ada pakai yang logistiknya ini kan ada datanya dari buku ini. Nah, nanti setelah jalan programnya sudah sama dengan output yang kan di buku kan pakai paket statistik. Iya. Mungkin pakai kadang SAS atau apa. Kemudian nanti baru setelah itu jalan baru dibikin lagi datanya diganti data yang Anda miliki itu. Jadi tadi yakin kayak tadi ada trouble nggak waktu di codingnya gitu. Karena kan nanti bisa di cross check dengan hasil hitungannya sini. Nah, nanti sebenarnya bisa ke multinomial ini tadi. Oh, jadi ini negara apa? Berkembang, negara sudah sedang apa namanya? Maju terus sangat maju apa lah nggak tahu kriteria negara itu apa, Indonesia kan yang jadi Indonesia maju kan, Iya. yang itu dengan kriterianya apa kan ada.
nanti bisa ke yang multinomial itu, lebih dari satu pilihan, tidak hanya ya tidak itu. Nah ini R-square kan biasanya pada kecil kayak gini nih, R-square kan cuma berapa 0,1, makanya jadi satu saja jadi agak kayaknya apakah di codingnya yang saya khawatirnya itu satu itu artinya yang kode satu tadi bukan R-square karena mestinya R-square itu jarang yang sampai 100% itu di ekonometri itu berat itu ngejar ke situ nanti coba lihat di berbagai ini kan R-square jarang yang sampai satu itu maka tiba-tiba ada satu malah kita jadi curiga kalau ada salah yang codingnya. Nah ini yang pas empirical inilah yang bisa dicoba tapi nggak dari contoh yang soal di buku aja ini sudah bisa untuk ngecek kita codingnya ada masalah enggak. Oh, ternyata Pak, itu pas yang tadi itu kalau sebelum dikasih dia R square-nya 0,1814. Tapi setelah dikasih logit jadinya satu. Jadi Ya makanya itu tetap masih apakah nanti pakai contoh yang di buku dulu aja datanya. Nanti kan kita dapat kayak konfirmasi kan. Apa sudah tepat belum? Nah, sekarang kita akan masuk ke yang ini kan jadi ada time series, ada cross section. Nah, kalau kemarin kita belajar pertama sih cross section dulu, terus kalau bagaimana kelipatan ada time-nya, terus kalau dua-duanya dilipat namanya kita punya panel. Nah, sekarang di statistik kalau secara struktur data katanya cross section, time series jadi data panel. Data panel itu yang gabungan antara time dengan cross sectionnya. Nah, nama dari panel itu juga disebut sebagai pool data, pooling of time series and constant observation. Jadi kombinasi antara waktu dan constant data, maka sering disebut jadi pool data atau panel data. Terus bisa juga ada ini untuk komunitas internasional ada juga yang namanya micropanel data, ada longitudinal data. Longitudinal data ini biasanya untuk di kesehatan itu, jadi orang yang kan berkali-kali ini. Maka nanti mungkin saya kasih buku yang saya pakai untuk yang pengantar itu memang dia bukunya longitudinal dan panel data, type codingnya pakai R. Dipakai R, sekarang saya punya R, saya minta diganti jadi Python oleh si ChatGPT aja cepet itu. Dia langsung bisa diubah codingnya jadi itu. Ketika apa nanti misalnya nanti saya kayaknya mungkin di sini sudah saya kasih bukunya enggak ya? Mungkinan sudah gitu. Jadi dia cuman bukunya kan banyak saya kasih ingat saya. Di mana ya kumpulan bukunya kemarin? Apa di bawahnya sini? Iya di bawah. Nah ini, nah apa kan ya Python ada yang apa belum saya kasih linknya di nanti saya tambahkan di sini aja nih. Itu malah 2024 oh ya malah belum saya masukin sini itu ininya memang kebetulan sama data panel dalam satu ini. Sebenarnya long itu data jadi kan terus ada event historis data terus ada cohort analisis biasanya lebih banyak untuk ke bidang kalau misalnya di bisnis juga dipakai tapi kalau yang lu banyak kan data logis data lebih kita lebih ke ininya ke kesehatan. Nah, Pak Sudi untuk income dinamik ini tahun berapa 68 sudah. Nah, ini data-data kan yang kalau mungkin nanti diakses mungkin datanya bisa diperoleh apa enggak nanti bisa untuk supaya. Nah sekarang sebagai risetnya rasionalnya ngapain kok saya jadi harus nggak cukup persisten aja atau kadang time series saja gitu. Nah ini jadi yang pertama Anda bisa kontaknya individu, bisa apa, bisa negara, bisa apa state itu apa namanya kayak provinsi kalau terus negara terhadap waktu. Nah karena apa biasanya antar antar itu bisa saja terjadi heterogenitas kan itu. Nah tadi kalau data mengestimate
can take such intermediate activity into account by allowing for subject as subject specific variable. Jadi intinya kan mungkin kalau misalnya kita lihat secara nasional kan variasi antar provinsi terjadi. Nah itu kalau dibikin provinsi sendiri ya sudah jadinya itu data panel bisa konteksnya ke tadi provinsi. Kalau antar negara itu negara sebagai ini cross sectionnya. Tetap kita bicara kan kayak pertumbuhan tadi. Mungkin asal masing-masing provinsi kan punya sendiri-sendiri kan. Nah pada saat kalau kita ingin lihat secara bagaimana melibatkan antar provinsinya nanti kita jadi berurusan dengan data panel data ini adalah ke arah provinsinya. Nah, sebenarnya saya juga ini kurang bersama ada panel data tapi untuk di yang S1. Ini jadi gabung-gabung berbagai ininya jadi dalam satu. Nanti coba saya tambah pas yang ini nanti saya kasih link yang ke ini. Jadi saya kombinasi time series dengan ini kata kuncinya jadi more informatif, more variabilitas, terus less connectivity antar variabelnya, more degrees of freedom-nya, more efisiensi ini dari sisi ya keuntungan dengan kita bermain data daripada kita hanya fokus time series saja atau kalau kan banyak orang yang sudah datanya panel tapi kadang asik cross section. Jadi kita meregresikan misalnya tadi antara inflasi dan tapi pakai regresi yang cross section. Padahal itu sudah ada waktu kan di situ, tapi diabaikan aja, enggak kadang menyebabkan ada pelanggaran minimal bisa autonya. Iya, jadi orang kadang pada saat udahlah saya nggak usah pakai regresi data panel kan ada saya panel data regresi, tapi udah saya pakai regresi biasa yang di cross section. Atau pada saat di ininya di konteks time series saya ARIMA. Tapi pada saat ingin ada prediktor saya pakai ARIMAX saja. Jadi tidak pakai regresi yang data panel, tapi saya ingin ada X-nya kan ada prediktor, kan regresi, tapi ini tetap di ARIMAX langsung dijalankan di situ. Maka ada sekarang kan versi namanya yang ARIMAX itu. Nah inilah pada saat kalau kapan sih kita jadi adalah karena apa? Kita itu study dynamic of change. Jadi kalau kita ingin lihat perubahan terhadap waktu, jadi sekarang ingin lihat apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan dari apa suatu negara. Oh ini kan kayak regresi cross section. Tapi kalau saya ingin lihat bagaimana perjalanan dari waktu ke waktu perubahan pertumbuhan di Indonesia, nah salah satu dari sekarang dari target 8%. Nah harusnya kan ada histori yang bisa untuk dasar kan. Walaupun sekarang kan ya ada katakan wah terlalu inilah terlalu tinggi nggak mungkin gitu. Nah, tapi kan harus banyak yang dilakukan kan. Salah satunya ada Danantara, terus ada banyak melakukan yang konteks untuk ini kemarin apa saya itu eh, bikin kayak perusahaan-perusahaan lah ya investasi dinaikkan itu kan dalam rangka untuk mendorong ke situ kan. Berarti kan menganggap bahwa X itu prediktor yang signifikan akan mendongkrak ke arah pertumbuhan. Nah, yang keempat itu panel data can better detect mission effect that simply cannot be observed in pure cross. Jadi kalau kita hanya murni cross section, mungkin tidak bisa mendetek tadi yang atau hanya fungsi time series saja, murni time series. Gitu. Nah inilah yang kenapa jadi akhirnya data panel sebagai jadi data ekonometrik sebenarnya mayoritas itu data panel tapi banyak orang mengerjakannya kadang secara time series saja atau secara cross section saja. Dengan segala macam keterbatasannya tetap nekat bekerja di situ. Juga ini panel data juga bisa digunakan untuk study more complicated behavioral model. Ini fenomena di apa, ekonomi, mungkin perubahan di teknologinya, di ya kayak tadi kalau konteks untuk ke arah apa kesehatan juga sama kan sebenarnya kita kan dipantau kesehatannya dengan cara kalau dulu di sini yang minimal setahun sekali harus medical check up misalnya itu kan untuk memantau semua apa banyak variabel yang harus dilibatkan mungkin gulanya kolesterolnya macam-macam dicek. Nah masuk usia tertentu sebaiknya dicek itu. Nah itu sebenarnya sudah bermain dengan
ada data ada untuk per individu kira-kira kayak apa, terus dari waktu ke waktu gitu. Nah, ini kalau ilustrasi di sini sebagai contohnya nanti mungkin kalau memang mau coba data di sini dulu ya boleh ini. Ini data analisis untuk apa akhirnya dari SIG Airlines FEM ini dari for the period 70 sampai 84 ya. Misalnya kita ambil data di Indonesia ya mungkin Garuda apa-apa yang airline apa yang lagi sekarang lagi masih sahamnya terpuruk itu belum bangkit-bangkit itu ada apa? Jadi I-nya airline-nya ada berapa, terus tahunnya, key output-nya, terus revenue passenger mile index number-nya, total cost-nya, full price-nya, load factor, itu contoh-contoh datanya. Nah, maka nanti pada saat kalau kita di regresi cross section kan kita juga punya OLS. Nah, pada saat kita punya data panel di ini kan sebenarnya ada full OLS model. Terus kita bisa juga ke apa? Ke efek risk dummy variable kalau yang ada dummy variabelnya ini gambarnya juga bikin dummy variabel. Nah, ini arah cross section di sini adalah ke arah airline-nya tadi kayak mungkin Garuda, mungkin Citylink, ada apa? RRC atau Batik Air bisa dijadikan sebagai ke arah cross section-nya. Nah, terus untuk ininya yang konteks apa efeknya kalau dalam bisa juga dibikin big effect atau diindikan adalah ke arah yang random effect. Nah, sekarang kita struktur modelnya kayak apa ini? Jadi ini B, ini kan kayak ya kayak regresi biasa aja kan ini. Q, PF, LF. Cuman bedanya di sini sekarang apa? Kita kan biasanya ke arah ininya, ke arah namanya apa? Eh, banyaknya prediktor kan pakai ada ini sampai B. Dan sekarang ada ini ke arah I-nya ada 6, ke arah T-nya ada 15. Jadi I ke arah subjeknya tadi apa perusahaannya T-nya adalah dari waktu ke waktunya. Kalau tadi yang pesawat kan berarti apa perusahaannya itu sebagai kalau mau sebagai cross section-nya kan yang ke arah I-nya itu. Terus T adalah ya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun itu. Kalau kita hanya time series saja kan kita hanya punya T aja. Kalau cross section aja kita hanya punya I saja. Biasanya kan kita punya ini sama regresi tadi kan cuma apa? YI ini. Kalau time series ya apa? YT. Tapi kalau di data frame jadinya kita punya IT gitu. Ini struktur dari sisi modelnya nanti otomatis datanya jadi ada ke arah I-nya itu prosesnya dan ke arah T-nya itu waktunya. Nah, tapi asumsi ininya juga sama kan ini minta normal si konstan. Nanti langsung dicoba apa hasilnya ini kan. Oh ini juga tinggi di dalam data, tapi kan nggak satu gitu loh, 100% satu. Makanya saya tadi masih penasaran aja. Nanti kita mau ngitung satunya, nanti diganti-ganti data tetap satu terus semua. Nah itu yang mulai gawat. Nah nanti lebih baik gunakan data sini dulu supaya nanti bisa menghasilkan ini dulu outputnya. Jadi kita punya apa ya namanya latihan lebih enak pakai contoh tadi dulu. Observasinya ada 90 ini. Nah, terus kalau yang tadi cuman apa? PF tadi sekarang tambah ada lagi ini yang unobserved. Jadi ya ada yang mungkin parameter yang tidak teramati
tapi ikut andil di C tadi tentang cost-nya ini. Maka yang tadi hanya apa, cuman sampai modelnya kan cuman hanya diperhatikan walau pada saat ini adalah di formulanya ini. Kan nggak ada UI langsung kan ini. Sekarang ditambah ada alfa I ini. Nah, di sini nih ada alfa kan. Iya. Nah, inilah yang untuk mengcover sesuatu yang tidak teramati. Malah kalau digabungkan ya jadi seolah kembali kayak yang model pertama. Tapi di dalamnya ada alfa I sama UIT. Tadi kan UIT. Iya. Tapi alfa I-nya itu lebih mengukur variasi antar tadi yang cross section-nya. Misalnya tadi yang perusahaan penerbangannya itu. Biar ini kayak kembali ke yang pertama tadi. Tadi kan UIT, VIT, UIT ini tapi di dalamnya ada alfa I sama, tapi jadi ini nggak ada T-nya kan. Iya. Karena dia lebih untuk melihat pada konteks ke arah I-nya. Nah, kalau soal asumsi ya masih sama ya, ini variansinya konstan, nggak boleh atau nggak ada juga nggak ada relasi. Nah, ini sekarang model yang pertama yang fixed effect. Nah, saya hampir sama tadi seperti yang di ini datanya ya untuk yang ada grup satu, grup 2, jadi kan dia ngumpul di atas sama ada di bawah ini total cost-nya. Ini yang kalau gunakan ada dummy variabelnya. D1 airline apa for airline 0 untuk yang lain. D1 untuk for airline 3 misalnya ini untuk Garuda, ini untuk Batik misalnya kayak gitu. Dibikin apa? Dummy saja gitu. Nah, mungkin nanti bisa pakai ini dulu aja nggak apa-apa. Jadi nanti ini, oh ini sudah pakai ada tadi dummy, ada yang sudah melibatkan alfanya di dummy-nya ada berapa ini? Dummy 2 adalah 2 dan bukan 2, itu dummy 3, dummy 4, jadi sampai ada 6 dummy. Kalau kita perhatikan ini ternyata ya signifikan semua kebetulan. Tapi pas yang alfanya ini malah yang enggak. R square-nya bagus banget ini. Masuk pas ini besar-besar itu. Ini yang uji F-nya. Nanti kalau mungkin ingat di sebenarnya kan ada uji apa one way fixed effect. Pernah belajar analisis variasi. One way. Tapi ada one way, two way, terus ada fixed effect, random effect. Maka sedang kan bisa analisis variasi dalam pendekatan analisis regresi. Nah, itu biasanya menggunakan dari variabel. Ini sekarang dampak dari penggunaan yang FVG. Sekarang fixed effect tapi within group estimator. Ini modelnya ini yang di ini kan. Jadi ada perbedaan modelnya di sini ada apa ini? Ada TCIT, ada beta 2 ini, ada VFIT, materinya sampai tapi ini itu pasti ya sampai beta 2, beta 3, beta 4, ini IT, tapi ini ada tambahan, ada di situ ada.
Ya, hasilnya. Nah, ini kalau kita jadi untuk masing-masing itu kelihatan kan ini tidak. Ini kayaknya kisah di lain lagi ini tentang pendidikan, pengalaman, terus gendernya, terus ini kayaknya untuk yang kendaraan kelihatannya. Untuk estimate dari alpha topinya. Tapi kemarin waktu dapat codingnya, kan pakai minta ChatGPT, mintakan dibikinkan coding gitu tadi yang dapat. Iya. Iya kan, dipakai, misalnya tadi yang pakai dummy variabel gitu kan, di logistik, login, mau topi tadi kan ada. Nah ini kalau yang mulai dibikin difference-nya ini, namanya apa kalau yang istilah tadi, istilah di ekonomi itu, jadi masing-masing ini kan itu kan waktu diselisihkan dengan satu hari sebelumnya misalnya, bukan satu waktu periode sebelumnya, misalnya dari T-1. Kalau sudah diselisihkan kan jadi apa, kan ada juga yang dirasiokan. Nah, itu kalau diselisihkan antara hari ini dan hari hari selalu kayak gitu satu tahap kesininya. Nah, ini difference satu kali. Karena difference sampai second difference itu udah di ini di differentkan lagi. Nah, biasanya ini kalau untuk mengatasi aspek kalau ada non stasionernya itu dengan dibikin difference satu aja itu sudah jadi stasioner ada kayak gitu. Nah, sekarang kalau yang random effect ini sering sebagai ECM itu. Bisa tadi yang karena tidak mungkin saya tambahkan yang di saya yang di untuk biasanya kan juga ada penting untuk yang di S1 kan. Jadi tadi tentang apa? Salah satunya ke ICM, kalau yang tadi ke ada di jawaban itu ke VAC. PAI. Ini yang ICM, random effect model, ini error komponen model, ada random effect model. Jadi tidak di si beta ini, beta satu ini, kalau yang tadi kan ya beta sudah gitu. Nah ini sekarang ada tambahan error lagi gitu. Di sini kan itu kan sudah suatu error kan. Nah sekarang si beta ini sekarang tidak dianggap sebagai fix saja, tapi random. Dengan randomnya adalah jadi setelah di dalamnya ada error ini kan random. Jadi itu tadi tahu bedanya model fix sama random kan. Di sininya kalau tadi fix ya ini sudah nggak ada perlu, ya sudah beta malah. Kalau sekarang beta satu ini ternyata adalah beta satu plus epsilon i. Nah, epsilon i kan random itu. Tadi kok ini kayak apa? Sekarang jadi ini. Tapi bedanya kan antara fix dengan itu pada posisi di sini. Belakangnya kan sama. Nah, akibatnya jadi si epsilonnya ini, yang ini, epsilon ini kan dipasangkan ke sini beta pada epsilon digabungin dengan UI, jadilah si WI ini. Kan ini jadi kembali kayak kayak fix lagi jadinya. Tapi errornya sudah ganti, tadinya hanya UI, sekarang epsilon dan UI jadi namanya WI. Nanti kalau ingin tambahan ada buku ini yang saya tadi mungkin beberapa nanti saya kasih link ke ini, analysis of cross section and panel data. Jadi akhirnya apa? Tadi kan hanya ngurusi UI aja kan yang normal 0 sigma ini. Sekarang tambah ada si epsilonnya ini, yang tadi yang di dalamnya si beta tadi. Jadi setelah kita punya dua error kan, yang epsilon dan UI. Epsilon itu error yang ada di dalam beta, tadi betanya dianggap. Nah, harus memenuhi asumsi ini bahwa dia tidak berkorelasi. Karena ekspektasinya ini adalah min-nya adalah 0, terus juga tidak boleh berkorelasi. Nanti untuk urusan ini namanya ada Guzman test.
Jadi variansinya tadi kalau UI kan hanya variansi sigma kuadrat U gitu yang sekarang jadi ada sigma kuadrat epsilon sama sigma kuadrat U. Tetap min-nya ya 0 W-nya. Nah, rho-nya antara si W-nya jadi ini yang random effect itu. Nah, kalau tadi dengan OLS, tapi ada juga jadi akhirnya kita butuh menggunakan yang GLS. Nah, nanti kembali lagi dicoba hitungannya ini sama enggak. Gitu. Nanti dicoba pakai datanya sini dulu aja, nanti cek angka-angka ini ketemu. Nah, nilai kan ada di ini juga kebetulan memang jadi signifikan semua sih jadi ya. Kebetulan jadi pas memang OKR skalanya cukup tinggi. Nanti kan dia pakai kadang pakai stata ya, nanti kita enggak. Nah, tesnya ini ada terus vaga untuk ngecek yang aspek variasi yang bervaga. Nah, sekarang sifat-sifat estimatornya. Ini kan ada full estimator, ada fix efek estimator, ada random efek estimator. Ini yang ngecek tadi ya dari beta ini. Nah, ini sudah mulai kalau jadi nanti tetap ada stress testingnya, cek heterosnya, terus atau korelasinya, unbalance itu antara yang ke arah ini dengan T sama ke I-nya kan tadi ada yang kadang kontras banget 6 sama tapi bisa juga di unbalance. Terus yang juga akan pakai lab, terus simultan. Kalau simultan nanti jadi bisa apa lebih dari satu. Dicatatnya kadang ada yang pakai simultan. Terus juga berurusan juga dengan dependennya kualitatif kayak tadi mau dibikin kualitatif tapi oh ini pertumbuhan tinggi sedang rendah itu multinomial kalau cuma dua kan tinggi sama rendah misalnya. Nah ini data tentang apa public role of public investment. Ini ada 48 negara apa bagian dia selama 17 tahun total 8 ini lihat apa gross state product karena state-nya ada berapa di 48 ya 48 kontinen. Nah ini hasilnya kalau mau dicoba apa ya nanti coba pakai data sini dulu. Ini SK-nya memang ya kebetulan tinggi-tinggi. Tapi kembali belum ketemu yang satu nanti makanya yang satu biasanya bikin merasa agak itu merasa nggak nyaman kalau sampai berarti kalau 98 ini aja sudah ini kan. Iya. Jadi kalau sampai satu malah jadi terus kita malah jadi kalau 98 aja ini 99 bayangin kan. Tapi kan nggak langsung muncul satu gitu. Makanya saya, apakah itu pembulat? Ini kalau dibulatkan memang jadi satu kan. Iya kan. Maka coba itu bisa nggak digitnya dilonggarin itu supaya sebenarnya itu bukan satu tapi 0,99 apa. Nanti coba kan bisa bikin ininya apa namanya digit di belakang komanya kalau dibikin hanya satu jadi nanti kayak bilangan bulat kan dari semua dia akan dibulatkan ada repot sini kalau dibulatkan ini dibulatkan dia satu kan ini juga kalau dibulatkan dia satu jadi seolah sama saja padahal beda kan kalau sudah menyangkut bulat di belakang koma yang ada ini kan sekarang dicoba kan fix yang randomnya juga ini yang kepadanya log ini yang di log kan sama-sama di log kan semua kan ini kalau yang tadi ini oh ya
aja yang ini kayaknya nggak save nggak di yang ini sudah di lockkan itu dampaknya apa coba tadi ini ya. Lo SR malah yang ini malah rendah ini 46 gitu kan. Ini kalau istilah di ekonometrinya kalau yang di lockkan apa namanya itu elasticity-nya mau dilihat katanya. Tapi ini ya rendah kan ini malah yang unweighted statistiknya kalau pakai weighted malah 46 lumayan tinggi tapi yang ininya rendah. Nah nanti kalau seperti ini memang bisa kita ingin nambahi apa teorinya bisa ini di copy minta ke ChatGPT minta link ke misalnya ebook atau jurnal supaya kita nambah teori lah itu kalau sini kan tadi cuma model standar itu langsung jadi hitungan kan ini tidak perlihatkan teorinya secara detail itu. Ini langsung dibandingkan ini antara yang OLS, FEM sama yang fix sama yang random. Apa kemudian ini yang kayak OLS kan kayak proporsional biasa gitu ya. R square-nya ini sama-sama rendah. Enggak, ini sama-sama enggak. Oke, ini kesimpulannya sekali lagi kalau misalnya butuh misalnya apa saya ingin tahu the Hausman test misalnya ini kan bisa aja kita minta untuk nambah teorinya paling cepat kan pakai ini dulu tinggal minta hmm, teori tentang Hausman test bandingkan dua estimator dan menentukan apakah estimator yang lebih efisien secara detik ini. Tadi membandingkan efek sama ada mana yang lebih efisien. Ini rumusnya ini kan jadi antara yang fix sama yang random karena hasilnya tadi kan berbeda antara fix sama random kan itu. Nah ini ingin ini kan tes dengan ada enggak. Jadi kalau kita minta teorinya kan dapat kalau misalnya ini dipandang cukup ya sudah kita nggak perlu minta link ke e-booknya. Dan kalau misalnya kita ingin minta link ke e-booknya ya coba link e-booknya dikasih apa. Sebenarnya tadi beberapa buku sudah cukup banyak sih cek aja di situ. Kalau belum ada ya boleh minta lagi. Oh ini Perpustakaan Indonesia juga ngasih buku-buku tulisan mungkin kita sendiri. Nanti kan tinggal misalnya kita ingin ini ada yang ternyata ada yang ke blog. Karena mungkin banyak yang akses kalau coba blog sebelum. Ini dari mana ini? Muhammadiyah Yogyakarta web di sini tadi. Ini ya kalau tambah bacaan kalau misalnya baca bahasa Inggrisnya itu saya inilah untuk kamu. Terus akan minimal di cross check kan ininya formulanya kadang yang apa mereka kan tadi kalau untuk contoh datanya bisa pakai yang ini sama ini nggak masalah itu. Tapi saya yakin dia mesti tidak menggunakan yang Python atau ini. Ini kan ada datanya ini. Dia pakai apa ini? Excel. Oh, cara memindahkan data dari Excel ke eViews, berarti dia pakai eViews ini. Kerjakannya. Nanti pindah ke eViews dulu. Nah ini kan eViews, nah kita kan saya juga sudah nggak pernah pakai lagi karena setelah adanya collab saya pakai collab sudah harus pakai paket SPS sudah nggak pernah pakai ini kita nggak pernah pakai Stata eViews ngapain karena sudah ada collab rasanya sudah cukup walaupun ini lebih mudah ya runningnya. Tapi makanya ini karena pakai eViews maka Anda nanti cek hasilnya setelah Anda menggunakan tapi jelas lebih mudah ini kan karena sudah berupa dalam bentuk Windows itu. Jadi kalau kita ingin
dapat tambahan bacaan ini daripada tadi misalnya kita kadang baca itu jadi nyasar ya tambah bacaan aja nggak apa-apa gitu. Hmm. Ya model VFX kalau pakai ini enak tinggal nah, nanti kan kita bisa bandingin ininya kalau datanya sama ini yang di logkan nanti ini yang MRE yang random effect artikelnya mana ini di sini tampilan enggak diperlihatkan ini. Ini yang bandingan antara common effect dengan full. Nah, kalau pakai ini ya tinggal klik-klik itu sudah. Tapi yang view-nya atau masuk sih. Yang Hausman. Pada saat tadi kan hanya yang tanya Hausman ada di mana, dikasih referensinya ini. Nah ini enaknya belajar sekarang kan daripada saya cari ke perpus dulu ya, kelamaan. Sekarang di sini aja sambil sekarang sudah bisa mau dapat literatur kemana nggak usah ke perpus kan. Nah di sini aja sudah baca, ngapain kita harus ke perpus mau baca. Kalau zaman saya dulu bapak harus ke perpus karena buku barang mahal gitu. Ya harus nunggu di perpus itu. Jadi nanti di apa sini mau diurut dari sampai dulu Pak. Jadi panel regression model ini pada data personal observation on some cross-sectional or individual on unit over several time period. Jadi kadang individu mulai dilihat secara waktu, terus tadi negara dilihat secara waktu, perusahaan dilihat ini ya. Jadi kalau biasanya kalau hanya waktu tertentu kita masih baik di cross sectional. Hanya melihat waktu aja jadi namanya time series kan kita enggak. Oke, silakan mungkin mau di apa? Coba sekarang untuk mendapatkan data ini, cari nyarinya di mana? Apa mau coba dari yang awal nyoba ini dulu aja? Bisa buka kan itu? Ini data pertama tentang apa nih? Untuk yang model atau panel yang pertama. Ini datanya tentang apa? Dari mana ngambilnya? Ini kan model yang apa kan hanya RUI saja. Apa datanya di IFIS ya? Coba di searching ini sebentar. Sebentar. Saya tutup dulu aja.
ada buku, saya tambahkan di overleaf-nya di bagian atasnya itu. Nah ini judul using Python for econometric ini nih. Nanti kalau sudah dibuka ini, nah ini bukunya isinya kan ada, nah ini isi yang biasanya, terus nanti ada apa ke yang pooling itu prosesnya sama ini ya, data panel itu. Nanti kan bisa di sini. Untuk nambah nilai expand data panel method, big effect, random effect, terus yang pakai dummy tadi kan. Karena itu bukunya sih, itu kan nggak ada Python. Terus ini yang nah ini yang mulai secara ininya mulai di sini nih yang gunakan dasar. Topik ya, gitu ya. Data panel. Ya data panel yang beberapa ini yang sebenarnya mulai 10 boleh lihat, mulai yang gunakan libatkan time series diapain dulu gitu. Ini kan sudah ada time seriesnya kan. Kalau yang sebelumnya ini cross section semua ini cross section, terus time series, setelah itu baru digabung di sini expand topic. Nah kalau yang sekarang kita lagi di yang ini expand topic. Jadi kalau ingin mengenali, tapi ini sudah semua pakai Python, jadi ada ininya. Nah ini kan langsung ada programnya, ini tinggal di copy jalan sudah. Nah nanti datanya pakai punyanya sini, ini word write ini, alasan tentang ini tadi ya word write ini. Nah silakan coba dicoba aja dulu masuk situ. Ada yang ini aja langsung klik di bab. Sudah bisa buka kan masuk sini. Nah bisa kan, udah dicoba. Datanya dari sini langsung manggil kok dia. Di copy aja ini, nanti dia manggil datanya kok. Dari data ini. Ini yang full cross section. Itu di copy kelihatannya langsung, tapi hati-hati di situ kadang ininya minta si ChatGPT untuk benahin karena ini kadang koma-komanya ini loh nggak nerima dia. Nah, saya kadang tak copy kalau error saya kasihkan ChatGPT untuk minta diperbaiki supaya ini ganti. Kalau kita ganti satu-satu kan capek. Biar si mesin aja yang suruh ganti. Saya ganti sendiri kan malah capek udah harus sendiri langsung di copy taruh di ChatGPT dulu supaya dibenahin ini diubahkan yang koma-komanya ini ternyata gara-gara koma enggak coba ditebal error nggak di copy aja ini mulai import terus ditaruh di koletnya ini sudah Python kan coba sambil share screen aja biar saya bisa ikut lihat kalau ada errornya di apa itu di share screen aja enggak langsung di copy muka-muka ya kalau nanti perlu diperbaiki tinggal minta ke ChatGPT untuk memperbaiki ini biasanya hanya ganti koma-koma apa ini apa namanya aksen apa yang atas sudah saya tak stop ada yang saya scan aja mungkin yang penting sudah bisa buka bukunya itu oh iya ada komanya iya kan ada kadang trouble itu ini bisa langsung fix error
Kalau harus di copy aja, dikasihkan di ChatGPT. Oh iya. Nanti capek itu kalau nggak di satu-satu itu. Karena itu cuma di copy aja, ditaruh ChatGPT, perbaiki terus dipaste di situ. Nanti dieditkan ini ya koma-komanya itu. Karena itu errornya gara-gara perbaiki gitu aja, perbaiki terus itu dipaste di situ terus enter. Nanti kan sudah, nah itu gara-gara koma kan ngomong itu dia. Pertama kan, ini kan, oh saya coba betulin sendiri satu-satu kan. Caranya memang kenali, ini kan caranya kok kita step by step kan. Kok selalu urusannya koma terus berapa lama saya, oh ini di urusan, nah tinggal di copy aja itu. Nah digantikan di sini. Udah jalan, udah apalagi itu pemerintah. Modul yang World Trade. Oh, nya belum belum kepanggil berarti. Minta diperbaiki lagi aja dia kan nanti akan ngasih ini. Kalau nggak harus dari awal jadinya. Kan itu langsung bab belakang kan. Kalau saya karena sudah dari awal yang manggil ininya pakai apa? Oh iya, kurang sekali ya. Ya kan ada Pak Tip apa itu manggil. Harus di-install. Nah, sudah Pak. Jalan udah. Nah, udah kan itu hasilnya kan sama nggak dengan yang di buku itu dicek. Kan di bukunya dibuka aja hasilnya sudah sama kan udah. Nah kalau ini memang buku dipandu melalui Python, kalau tadi kan sama sekali nggak ada. Empat lima sembilan satu satu tujuh delapan satu dua tiga Pak. Bisa Pak. Udah. Harus nanti kan itu buku itu setiap ini ada program Python-nya itu enak buku itu. Ini tinggal kalau mau pakai ini tinggal ganti itunya aja ya Pak, variabelnya. Iya, tadi nanti kan manggil datanya mau ganti data kan tinggal manggil datanya. Tapi kan ininya kan sama apa istilahnya anu package-nya lah apa. Intercept 8257,27. Ya. Berarti tinggal diminta perbaikin aja di chat gitu ya Pak. Iya, karena kalau nggak capek itu, karena
masalah apa kayak Sinta kan itu. Iya. Different estimator double hit in effect it's okay supposing price pedal flowing. Ada error lagi ya Bang? Enggak. Enggak. Tapi selalu harus ini dulu kan, ini tadi betulin dulu kan. Soalnya ada tanda petik. Iya, tanda petiknya itu doang. Kenapa kamu berusaha tanda petik aja ngaco? Saya pertamanya, aduh, apa ini? Kan saya kalau kayak gitu tak bikin step by step gitu loh. Gini kan. Oh ini kena itu tak betulin. Nah setelah saya ngopi lagi kok lagi sama lama-lama kan sambil pikir, oh ini capek ini terus malah dari satu masalah yang itu minta caci kita suruh ganti karena dia duluan nyoba terus kalau yang bicara itu kan sama sekali nggak ada codingnya, jadi kita harus nyari sendiri. Kalau ini pasang data panelnya aja nanti kan karena kebetulan kita kan masuk ke data panel nanti sebenarnya kan berbagai modelnya tadi kan ada pilihan-pilihan yang tinggal dimodifikasi pada bagian baca data. Error harus stop ya itu aja. Ya kalau sebenarnya pakai datanya yang ini juga nggak apa-apa itu data yang Word itu. Pak. Kalinya di mana?
Ada error enggak? Ada error Pak. Iya, di ini aja minta perbaiki masih error. Ya biasanya kalau Ada yang definisi. Nah, oh, ini program tapi memang nggak ada datanya Pak. Yang mana? yang MyDF, Ya, yang MyDF tadi. Itu kan error. Ternyata iparnya memang harus input sendiri masuk dia. yang program yang nomor berapa itu? Di 13.3 di bawah ini ya model. Oh, kalau yang berupa potongan itu biasanya dalam rangka untuk melengkapi di ini Oh, pada proses, bukan sih, jangan berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan atasnya. Kalau kan langsung di sini aja, langsung di copy di sana, mungkin itu sudah ada di dalam sini. oh. Itu dia kan hanya untuk jelasin perpotongan kalau kita ini. Itu kan dia akan jelasin pas itu perintah untuk. Tapi kalau langsung ambil yang sudah paketan rombongan aja. Oh. Berarti bahasa yang patah-patah ya? Bahasa Iya. yang satu. Nanti dibaca aja agak pelan-pelan di situ. Oh, ini bukunya enak. Karena nanti kan materi yang terakhir kita untuk sampai minggu depan kan kita data panel kan sudah kan, terus Penetapannya 2 minggu Pak kemarin. 2 minggu, makanya tuh nanti untuk minggu depan masih data panel, nanti nah UTS-nya berarti kan tentang single, reaction, terus lagi kualitatif, terus data panel kan Iya. untuk UTS-nya itu. Jadi ya punya tetap percobalah dikerjakan di sini 2 jam nanti biar tetap kayak ujian seolah-olah temennya banyak padahal sendiri. Karena saya take home nggak begitu minat ngapain, toh ya sama-sama di ini kan. Tapi kan kita merasa kerja 2 jam kayak apa, nanti kita bisa mengukur perbedaannya kan. Dikasih waktu seminggu untuk kerjakan, ya nggak menarik kan. Jadi nggak ada tantangan apa ini kan. Besok nanti 2 jam lihat tugasnya, baru lihat itu loh saat itu kan. Oh, belum lihat soalnya. Nanti yang setelah itu kan dijadikan tugas 24 jam. Itu untuk melatih kondisi, tiba-tiba dikasih tugas 2 jam lagi selesai ya misalnya gitu. Nah nanti minggu depan, nanti yang ini kan tadi kan Pak, kan agak panjang kan, itu ada berbagai model kan itu. Nah nanti sambil kalau ingin nyoba juga yang ini berupa orang-orang yang pada pakai itu. Tadi saya dapat ada yang dicoba semua lima-limanya jadi paper loh itu. Digunakan data tentang inflasi kayak yang tadi, terus dibandingkan mana yang paling tinggi kayak gitu sih. Tapi nggak ada reason secara ini, maka tadi saya minta untuk mengkaji itu. Artinya setiap kita mengusulkan model ada motifnya lah. Ngapain saya kok pakai ini? Nah malah saya jadi jelasinnya lebih detail, lebih enak. Sekarang jadi
Ah, ingin tahu lebih jauh daripada nyari buku kelamaan sudah ChatGPT suruh jelasin aja, langsung dia ngasih gambaran itu. Nah ditambah tadi kalau kita dapat buku di copy nggak error apa kasih karena saya minta dia perbaiki. Ada yang saya kemarin tetap sulit dia masih. Hanya step by step disuruh betul. Karena dia kalau langsung banyak juga bingung juga. Berarti untuk tugas Jadi ya kata panitia ini tadi ngambil serta mau model. Tadi kan ada berbagai model kan itu. iya, Ya nggak harus semua ada. Kan ada yang random efek, ada yang ECN, nah terserah mau nyoba yang mana. Yang programnya jalan dulu nggak apa-apa di nanti kan minggu depan masih sama kan di ini kan. Kalau sudah saya selesaikan secara ininya kan minggu depan posisinya sudah di Lampung berarti. iya. Ya. Nah, kemungkinan Lalu perjalanan ini masih di perjalanan kemungkinan. oh iya tuh Pak. Soalnya saya itu pulang itu tanggal 26 tiketnya dapatnya Jualan jam berapa? jam 9 dari sini. Oh iya berarti Sampai di sana kemungkinan kalau di jadwal sih jam 6. Tapi 6. nggak tahu itu 6 sore. 6 malam. Oh, 6 pagi, Pak. dari sininya 9 malam. 9 pagi, Pak. 9 pagi kok sampai jam 6 pagi. Kok lama banget? Memang lama, Pak. 18 jam. Berapa? 18 jam. Oh gitu tuh Pak. Kalau saya nggak kurang. Oh, jadi 9 pagi sampai 6 pagi. Iya. Memang kan kalau tiket dari ke Jogja itu ke Lampung itu dia nggak langsung tol terus ya. Jadi kalau dari Jogja dia jalan dulu sampai ke atas itu Semarang, di atas Semarang